Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Syukran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah ini, di Senin malam Selasa tanggal 18 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Desember tahun 2022 Miladiyah Masehi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita hadir di Masjid As-Sunnah di Ponpes Pondok Pesantren Al-Imam At-Tirmidzi, Jombangan, Tertek, Pari, Kediri, dalam keadaan sehat wal afiat. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka kewajiban kita bukanlah untuk menghitung-hitung seberapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Yang Allah wajibkan kepada kita adalah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kalian semuanya, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku Allah akan benar-benar menambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azab siksaanku amatlah berat bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Alhamdulillah, pada pertemuan Senin yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah, yang mana kitab itu membahas tentang akidah dan juga manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhajus salafis salih,
Jadi metode para ulama terdahulu di dalam beragama, dalam mengamalkan agama Islam ini. Maka dalam pertemuan pada malam hari ini adalah kajian perdana. Kita akan mengkaji satu kitab yang merupakan terjemahan sebenarnya, yaitu Kitab Tauhid jilid pertama. Ini edisi ringkas ya. Adapun edisi lengkapnya ada di sini. Jadi nanti antum tolong ditambahkan apabila ada kekurangan pada edisi yang ringkasnya. Jadi yang kita kaji adalah edisi yang ringkas. Kitab ini disusun oleh Muhammad Yusron Mustafa, yang mana acuannya adalah Kitab Tauhid yang ditulis dan disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan juga oleh ulama-ulama masa kini seperti guru kami yang mulia Syekhuna Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi kurang lebih dua yang saya jadikan acuan penting untuk penyusunan kitab ini, yaitu kitab Tauhidnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga guru kami Syekh Saleh Fauzan. Tapi langsung masuk kepada judul dulu ya. Jadi judul itu edisi revisi, karena ada edisi yang pertama, kemudian ada edisi revisi, kemudian ada edisi lengkap. Ini yang lengkap ini. Taib edisi yang lengkap. Nanti kita baca yang ini supaya nanti kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang lebih cepat, sehingga kita setidaknya memahami tauhid dengan baik. Taib, di situ ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu bukan bendera ISIS bukan. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah yang pertama. La ilaha illallah itu adalah syahadatul tauhid. Adapun Muhammad Rasulullah adalah syahadatul rasul. Dan inti pembahasan tentang kitab tauhid di sini adalah membahas tentang asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan dan saya tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulangnya, bahwa la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat at-tauhid, yang mana terjemahan yang benar adalah tidak ada atau tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada atau tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali atau melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau mau dilengkapi, sebagian guru kami menerjemahkan tidak ada atau tiada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar, dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan para ulama menjelaskan la itu adalah kata yang disebut la nafiyatun lil jinsi. Jadi kata yang nafiyatun meniadakan lil jinsi, jenis. Kata la itu tadkhulu alal jumlatil ismiyah, masuk kepada jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan kata isim. Jadi tadkhulu alal jumlatil ismiyati, masuk kepada kalimat ismiyah, yaitu kalimat yang didahului dengan kata isim. Ta'malu amala inna, dia beramal seperti amalannya inna, persis fungsinya seperti inna. Tansibul isma, dia menasabkan isim. Wa tarfa'ul khabara, dan dia merofakkan khobarnya. Jadi ta'malu amala inna, dia berfungsi beramal seperti amalannya inna. Jadi kalau ada kalimah ismiyah, jumlah ismiyah ya, ada jumlatun ismiyatun, kemudian dimasuki di depannya kata la, maka jumlah ismiyah tersebut itu dia akan seperti jumlah ismiyah yang dimasuki dengan inna.
isimnya dibaca nasab dan khobarnya dibaca rafa. Kemudian ilaha adalah ismula, isimnya la. Jadi ilaha adalah i'rabnya adalah ismula, isimnya la. Kemudian mana khobarnya la? Mahdhufun, tidak tampak di situ, tidak terlihat di situ, tapi mahdhufun, sengaja dibuang, dihapuskan, karena sudah difahami oleh orang-orang Arab dahulu yang mereka memang ahlul fasahah wal balaghah, yang mereka orang-orang fasih dan menguasai keindahan bahasa Arab, sehingga jika ditambahkan justru tidak indah. Takdiruhu, apabila dimunculkan maka yang muncul adalah hakun atau bihakin, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala. Jadi takdiruhu, apabila dimunculkan khobarnya la adalah hakun atau bihakin. Kemudian illa adalah adatul istithna, kata untuk mengecualikan. Jadi illa adalah adatul istithna, kata untuk mengecualikan, biasa diterjemahkan dengan kecuali atau melainkan. Kemudian Allahu lafdzul jalalah, lafaz keagungan, dia adalah al-mustathna bi illa, kata yang dikecualikan dengan kata illa. Ini kurang lebih i'rabnya, karena saya mengkaji di depan para ustaz dan para santri, tentunya perlu menyebutkan i'rabatnya supaya kita mengetahui kalimat ini. Maka kalimat ini keliru dan salah besar apabila diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena ilah itu maknanya bukan Tuhan. Ilah itu bermakna ma'luh, dari kata-kata alaha ya'lahu yang maknanya abada ya'budu. Alaha ya'lahu yang bermakna abada ya'budu, bukan aliha ya'lahu. Kalau aliha itu artinya bingung, tapi kalau alaha ya'lahu bermakna abada ya'budu, artinya beribadah atau menyembah. Dan ilah itu wazannya fi'al. Ilahun berwazan fi'al, maknanya adalah maf'ulun. Jadi fi'al maknanya maf'ul, sehingga ilah bermakna ma'luh, sesembahan, sesuatu yang disembah, zat yang disembah. Sama dengan kitabun, itu maknanya sama dengan maktubun, sesuatu yang telah ditulis. Ini kitab. Kenapa disebut kitab? Karena sudah ditulis, maka disebut dengan apa? Kitab. Kalau kertas belum ada tulisannya namanya daftar atau kurrasa, karena belum ada tulisannya. Kalau sudah ada tulisan di dalamnya menjadi apa? Kitabun, kitab. Baik. Kita baca sekarang ya. Jadi kitab ini judulnya apa? Namanya Kitab Tauhid, jilid yang pertama. Di sini ada kata-kata meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Gus Yus. Ini nama saya, panggilan semenjak kecil. Nama lengkap saya Muhammad Yusron Musoffa. Taib. Sekarang lihat halaman yang depan, sampul yang bagian dalam. Taib. Di situ ditulis judul kitab. Judul Kitab Tauhid, meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis Muhammad Yusron Musoffa, panggilan Gus Yus. Editor Dodi Yudo Utomo. Layout tim Muslim Sunnah Press Kediri. Cover tim Muslim Sunnah Press Kediri. Cetakan kedua pada bulan Muharram tahun 1437 Hijriah, bertepatan dengan bulan November tahun 2015 Masehi. Dan ini Muslim Sunnah Press ini adalah penerbit yang berkedudukan di Kediri. Jadi penerbit Sunnah yang berkedudukan di Kediri. Jadi penerbitnya adalah Muslim Sunnah Press ya. Kediri ya, 64127 Jawa Timur. Nomor HP ini perlu dibacakan karena yang mendengar terkadang bertanya nomornya mana untuk dijadikan kontak personnya. 0856, saya ulangi, nomor WA atau HP 0856 4901 4165 0856 4901 4165. Mari kita baca halaman kedua. Kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta pertolongannya
dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kata pengantar ini ditulis oleh tim dari Muslim Sunnah Press, bukan saya tulis. Dan kemungkinan besar ditulis oleh Bapak Dodi Yudo Utomo SPD dan Ustadz Rizaku. Berdua mereka biasanya yang berkolaborasi untuk menyusun kitab ini atau untuk menghandle penerbitan kitab ini. Tauhid, kata beliau, secara bahasa bermakna mengesahkan. Jadi tauhid itu secara bahasa bermakna mengesahkan, dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya adalah mengesahkan. Sementara itu secara istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tauhid adalah inti ajaran Islam yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Saya jelaskan lebih dahulu ya. Ajaran Islam itu syamil. Ajarannya benar-benar menyeluruh. Jadi sempurna dan paripurna ajaran dari Islam. Bukan hanya membahas tentang tauhid, tapi juga membahas tentang akidah, tentang ibadah, tentang hukum-hukum Islam, tentang akhlak dan adab, etika Islam. Membahas juga tentang as-sirah an-nabawiyah, sejarah perjuangan dan perjalanan hidup manusia yang agung Nabi Muhammad SAW. Juga mempelajari tentang siratus sahabah radhiyallahu anhum, sejarah perjalanan hidup manusia-manusia yang mulia yang telah menjadi sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum. Dan juga mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu diniyah yang lainnya. Namun perlu kita ketahui tentang ilmu tauhid ini agar kaum muslimin tidak kebingungan dan faham dengan pemahaman yang benar. Ilmu tauhid itu berada dalam pembahasan ilmu tentang al-aqidah. Jadi ilmu tentang akidah. Akidah itu apa? Tentang keyakinan yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin dan mukminah. Akidah biasa disebut dengan aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang disebut dengan akidatu as-salafis saleh, akidahnya generasi dahulu yang baik, yang saleh. Kadang disebut dengan al-i'tiqad, i'tiqadu ahli hadis misalnya, atau disebut dengan al-mu'taqad. Jadi artinya sama, yaitu akidah, keyakinan. I'tiqad juga bermakna keyakinan, mu'taqad juga bermakna apa? Keyakinan. Dalam pembahasan akidah, dasarnya adalah arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Apa rukun iman yang 6? Ketika Jibril datang menemui Nabi SAW di Masjid An-Nabawi, di kota Al-Madinah An-Nabawiyah, maka Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Jibril datang berpakaian sangat putih, rambutnya hitam bersih. Kemudian beliau menjelma alaihissalam menjadi seorang laki-laki yang sempurna, yang tampan. Lalu mendekat kepada Nabi SAW, duduk di hadapan Nabi. Kedua lutut Jibril alaihissalam ditempelkan dengan kedua lututnya Rasulullah SAW. Kemudian kedua tangan Jibril dalam satu riwayat diletakkan di atas kedua pahanya Jibril. Dalam satu riwayat diletakkan di atas kedua pahanya Rasulullah SAW.
Dan hadis yang menjelaskan tentang riwayat ini biasa dikenal dengan hadisnya Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Harus tahu kita, yang kita hafal kebanyakan dari Sahih Muslim. Riwayatnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, lahir tahun 40 sebelum Hijriah, wafat tahun 23 Hijriah sebagai syahid. Umar ibn Khattab memimpin selama 10 tahun lebih 6 bulan. Kemudian dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya diriwayatkan dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lahir tahun 19 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 59 Hijriah di usia 78 tahun. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardahu. Ini dasarnya. Ketika itu Jibril datang dan bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu al-iman. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-imanu an tu'mina billah." Iman itu kamu beriman, percaya, meyakini tentang Allah, tentang wujudnya Allah, tentang rububiyahnya Allah, tentang uluhiyahnya Allah, dan tentang al-asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu minabillah, iman kepada Allah unsurnya 4. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu. Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu rahimahullahu taala. Kalau kita menyebutnya apa? Zainu, bukan Zinu rahimahullahu taala. Beliau mengatakan iman kepada Allah maknanya mengandung 4 unsur. Yang pertama al-imanu biwujudillah, iman dengan wujudnya Allah. Keimanan ini akan mengikis habis pemahaman sesat al-ilhad. Ya, al-ilhad wasyuyu'iyah, pemahaman ateisme dan komunisme. Itu terkikis kalau kita umat Islam mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Berbeda dengan kelompok sesat seperti Al-Jahmiyah. Jahmiyah itu sebenarnya akidahnya sama dengan ilhad, sama dengan mulhidun. Ya, mereka sebenarnya tidak percaya adanya Allah karena mereka mengingkari nama-nama Allah, berikut mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi kelompok yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah sama dengan menyembah sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada itu, yang berupa zat, ada, mewujud, tidak punya nama, tidak punya sifat. Bola saja punya sifat. Ya, bola punya sifat. Ya, kemudian kubus punya sifat, balok punya sifat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ditiadakan oleh kelompok Al-Jahmiyah dari sifat-sifatnya? Tidak mungkin. Makanya para ulama Ahlussunnati wal Jamaah seperti Al-Imam Abu Hanifah, nama beliau siapa? An-Nu'man ibnu Thabit rahimahullahu taala, lahir tahun 80 sebelum 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di usia 70 tahun. Beliau termasuk yang menyatakan Al-Jahmiyah telah keluar dari agama Islam, telah kufur. Al-Jahmiyah telah kufur, dinyatakan kufur. Lebih-lebih setelah Al-Jahmiyah mengatakan bahwasanya innallaha fi kulli makan, sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Ini bukan akidah Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak ada yang meyakini demikian. Asy'ariyah sebenarnya yang kudama, mereka meyakini bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi ada sebagian mereka yang mentakwil ayat tersebut. Tapi tidak ada yang mengatakan innallaha fi kulli makan. Innallaha fi kulli makan itu akidahnya Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, seorang yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillahi min dzalik. Paham tidak? Ini akidah saya pelan-pelan loh. Biasanya saya ngomongnya cepat, saya pelankan karena akidah itu butuh dipikir ya, dicerna ini. Dan insyaallah kalau antum paham akidah, masya Allah, tidak ada yang dibentak-bentak untuk sholat jamaah santri itu, ya, karena sudah paham akidah. Bahkan kalau bangun kesiangan terlambat itu dia menyesal dalam hatinya, bukan karena takut musyrifnya, pengasuh pesantrennya, bukan karena takut ustadznya, dia menyesal kenapa saya bangun terlambat.
Kalau sudah timbul penyesalan ketika kita tidak hadir sholat 5 waktu berjamaah, berarti akidah kita mulai lurus. Kita sudah mulai akidah sahihah, tauhid kita sudah benar. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak akan berpanjang-panjang ya. Jadi unsur iman kepada Allah itu adalah iman kepada wujudnya Allah. Kemudian al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Allah itu al-khaliq yang maha mencipta, dan Allah memiliki sifat al-khalqu, mencipta. Allah itu ar-razzaq atau ar-razik yang maha banyak memberi rezeki. Sifatnya adalah ar-razqu. Ingat ya, jangan keliru. Guru kami Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Ar-Rajihi mengatakan, banyak orang yang baca keliru. Sifatur razqi bukan sifatur rizki. Ar-rizku itu yang kita terima, ar-razqu perbuatan Allah. Jadi harus dibedakan ar-razqu dengan ar-rizku. Makanya kita wajib mengkaji bahasa Arab dengan sungguh-sungguh para santri ini. Tapi anehnya di beberapa pesantren itu kalau sudah setahun belajar bahasa Arab, sekarang waktunya ngaji kitab, Ustaz. Ya Allah, setahun mau belajar bahasa Arab. Guru kami yang mulia Al-Ustaz Abu Abdurrahman atau Abu Abdillah Mubarak bin Mahfud Muallim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau ada kursus bahasa Arab mengatakan 1 bulan bisa menguasai bahasa Arab, itu kursus yang tidak benar. Yang benar 20 tahun menguasai bahasa Arab. Kata Ustaz Mubarak ini, saya masih ingat 20 tahun baru menguasai bahasa Arab. Anak belajar bahasa Arab sejak usia TK dan SD, diajar oleh kakek saya sendiri, Mbah Yai Muhammad Khalil Kasimo. Sejak TK saya sudah diajari bahasa Arab. Sampai kemarin saya pulang dari Saudi 4 tahun yang lalu. Usia saya ketika itu 43, sekarang 47. Berapa tahun belajar? Hampir sekitar 40-an tahun belajar bahasa Arab. Tidak pintar-pintar kita. Sekarang santri belajar bahasa Arab 1 tahun sudah mentahdir ustadznya, memperingatkan ustadznya, jangan belajar dengan ustadz anu itu menyimpang itu. Dia tidak menyimpang, belajar bahasa Arab 1 tahun. Waliyatubillah, naudzubillahi min dzalik. Ini saya ingatkan ini, santri-santri. Belajar bahasa Arab 1 tahun itu tidak cukup ya untuk memahami agama ini. Butuh waktu bertahun-tahun. Kita saja tidak pintar-pintar. Bagaimana yang belajar bahasa Arab 1 tahun menjadi hebat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian beriman bi uluhiyatih, al-iman bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyahnya Allah. Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Salat kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, dan seterusnya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Nanti ada pembahasan secara lebih spesifik dan menukik kita insyaallah ta'ala. Kemudian al-imanu bi asma'ihi wa sifatih, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa malaikatihi, dan kamu beriman dengan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya. Begitu urutannya. Baru Rasul. Wa rusulihi, dan beriman dengan para utusannya. Wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhir. Para ulama mengatakan al yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Al yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, beriman dengan hari akhir, maksudnya beriman dengan hari kiamat. Kemudian wa tu'mina, dan ini riwayat yang sahih ya, riwayat yang sahihah, ada kata-kata wa tu'mina, dan kamu beriman ya bil qadari, dengan takdir ketentuan Allah, khairihi, yang baiknya, takdir yang baik, wa syarrihi, maupun yang buruknya. Para ulama mengkaji mengapa Rasulullah SAW mengatakan antu'mina billah, kemudian tidak disebut setelah itu kata-kata iman, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, kemudian baru wa tu'mina bil qadari. Karena para ulama mengatakan keimanan yang paling berat sesudah iman kepada Allah adalah iman dengan takdir. Oleh karena itu diulangi Nabi sebagai takkid, sebagai apa? Penguat, penegas agar seorang muslim betul-betul mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul kelompok sesat Al-Qadariyah karena mereka tidak mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qadariyah di masa sekarang boleh dikatakan New Qadariyah adalah kelompok Al-Mu'tazilah, yang mana mereka itu di antara kesesatannya memiliki akidah yang sesat, taqdimul aqli 'alan naqli, mendahulukan akal atas nakal. Nakal itu penukilan atas dalil, atas nas dari Al-Quran maupun as-sunnah. Taib. Dan akidah itu pembahasannya rukun iman itu tadi yang 6. Adapun tauhid itu khusus membahas rukun iman yang pertama, membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mohon tidak ramai ya di belakang.
Adik-adik di belakang mohon tidak rame, karena Ustadz nanti tidak bisa konsentrasi. Baik, kita lanjutkan ya. Baik. Jadi tauhid adalah inti ajaran Islam yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena modal seseorang untuk masuk surga, karena modal seseorang untuk masuk ke dalam surga adalah tauhid. Meskipun dia diazab, disiksa di dalam neraka terlebih dahulu karena dosa yang telah ia lakukan. Jadi modal untuk masuk ke dalam surga adalah tauhid. Meskipun dia diazab di dalam neraka terlebih dahulu karena ada dosa yang telah dia lakukan. Dan setiap nabi dan rasul memulai dakwahnya, tolong itu, karena cetakannya ini cetakan lama, N-nya dibesarkan ya, ditulis di bawahnya aja N besar, rasul juga R besar. Dan setiap nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan menyerukan tauhid ini. Walaupun memang kaidah bahasa Indonesia seperti itu, nabi dan rasul itu tidak ditulis besar, tapi kalau saya tetap ditulis besar untuk memuliakan apa? Kedudukan nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul, tolong N-nya dibesarkan, R-nya juga dibesarkan. Para nabi dan rasul tidak memulai dakwahnya dengan memperbaiki perekonomian, tidak. Jadi tidak ada nabi dan rasul itu dakwah memperbaiki ekonomi dulu. Seperti sebagian dai di zaman ini yang mengatakan kalau kita tidak memperbaiki ekonomi, rakyatnya miskin, mudah terjatuh kepada kekafiran. Itu keliru. Dakwah itu dimulai dengan tauhid, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Tidak pula mereka memulai dakwah dengan merebut kekuasaan. Tidak ada para nabi sibuk dengan merebut kekuasaan, tidak ada. Maka lihat ya, dai-dai tauhid yang betul-betul mukhlis itu tidak sibuk dengan kekuasaan. Karena kekuasaan itu adalah thamaratu dakwah. Thamaratu dakwah, buah dari apa? Dakwah. Tapi dakwah yang benar ya. Dakwah, ad-da'watu ila tauhid, thamaratuha adalah apa? Kekuasaan, ya. Buahnya adalah seorang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-istikhlaf fil ardi, dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi tidak pula mereka memulai dakwah mereka dengan merebut kekuasaan, sibuk dengan politik, bukan itu dakwahnya para nabi dan rasul. Namun para nabi dan rasul semuanya, mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memulai kegiatan dakwahnya dengan tauhid, yaitu memurnikan akidah dan memberantas noda-noda syirik. Nabi SAW ketika pertama mulai disuruh dakwah dengan jahar ya, setelah dakwah Syria, dakwah dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Maka Nabi mulai mengatakan apa? Ya qaumi, wahai kaumku, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, tuflihu, niscaya kalian akan apa? Beruntung, akan selamat, akan bahagia dan sukses. Jadi kalimat ini yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan dibaca sejarah Islam. Nabi selalu mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, qulu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tuflihu, kalian akan tuflihu. Apa makna tuflihu? Al-falah kata para ulama memiliki 4 makna. Yang pertama apa? Al-falah maknanya yaitu an-najat, an-najatu, selamat, mendapatkan keselamatan. Yang kedua an-najahu, kesuksesan. Yang ketiga al-fauzu, kemenangan atau keberuntungan. Dan yang keempat as-sa'adatu, kebahagiaan. Jadi seorang yang mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan selamat. Seorang yang sudah berla ilaha illallah, dia akan sukses. Seorang yang telah berla ilaha illallah, dia akan beruntung dan menang. Dan seorang yang berla ilaha illallah, dia akan bahagia. Itu kuncinya. Makanya Nabi mengatakan tuflihu, kalian akan selamat, kalian akan sukses, kalian akan menang, dan kalian akan bahagia. Taib. Adzan lebih dahulu, sesudah adzan dilanjutkan insyaallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tim dari Muslim Sunnah Press Kediri mengatakan, para nabi dan rasul tidak memulai dakwahnya dengan memperbaiki perekonomian. Tidak pula mereka memulai dakwah dengan merebut kekuasaan. Namun para nabi dan rasul semuanya, mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, memulai kegiatan dakwahnya dengan tauhid, yaitu memurnikan akidah dan berantas noda-noda syirik. Para orang tua, bapak dan ibu sekalian, hendaknya mengajarkan tauhid ini kepada putra-putrinya sebelum mengajarkan hal-hal yang lain, sebagaimana Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu mengajarkan kepada putranya agar tidak berbuat syirik. Dan perhatian para orang tua terhadap agama putra-putrinya
harus jauh lebih besar daripada perhatian mereka terhadap kesehatan makanan dan minuman. Akibat buruk kurangnya kesehatan makanan dan minuman hanya berupa sakit atau paling banter kematian, berakibat kematian. Namun akibat buruk kurangnya agama adalah kesesaran hidup di dunia dan di akhirat. Buku yang ada di hadapan para pembaca ini ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad Yusran Mustafa hafizahullah, yang membahas tentang tauhid dan syirik. Setiap muslim wajib mempelajarinya agar dapat terhindar dari syirik yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Perlu dipahami bahwa buku ini dicetak tidaklah hanya sebagai bahan bacaan di sela-sela aktivitas kehidupan kita, bukan pula hanya untuk pelengkap koleksi perpustakaan. Namun buku ini dicetak tujuannya agar dipelajari dan didakwahkan kepada masyarakat. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada mereka semua yang berpartisipasi demi tercetaknya dan tersebarnya buku yang bermanfaat ini. Selamat membaca. Kediri 16 Sa'ban 1436 Hijriah, bertepatan dengan 4 Juli 2015, penerbit Muslim Sunnah Press. Jadi dulunya tulisan ini saya sebarluaskan melalui Facebook dan dakwah-dakwah medsos. Kemudian ketika diketahui oleh Bapak Dodi Yudo Utomo selaku direktur dari Muslim Sunnah Press, beliau menghubungi saya di Saudi ini. Jadi saya di Saudi, beliau di Kediri. Ustadz, jika diperkenankan buku yang antum tulis kami cetak di Kediri. Akhirnya dicetaklah buku ini. Karena cetakan ini pertama jadi belum lengkap. Cetakan yang berikutnya lebih lengkap. Ini yang coklat ini yang paling lengkap. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan tentang muqaddimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillahi, dan kita berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, man yahdihillahu, barang siapa yang Allah karuniai dia hidayah petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun makhluk yang mampu menyesatkannya. Jadi seorang apabila telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyesatkan dirinya. Walaupun orang itu dimusuhi, dicaci maki, dibenci, dikucilkan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, itu tidak berpengaruh. Sebagaimana dakwah tauhid ini, dakwah salafiyah ini, dituduh ya, dicaci maki ya, dikatakan wahabi, dikatakan keras, padahal tidak ada yang keras ya. Dakwah kita keras atau tidak? Tidak. Mana dakwah keras? Tidak ada. Justru seorang ketika mendapati saudaranya di tepi jurang neraka, ditariknya dengan keras, itu bentuk rahmat, kelembutan kepada orang yang hendak celaka. Misalnya kita tahu ya, di sini ada anak kecil, di situ lubang, ada bapak-bapak tukang sedang menaruh di situ kapur yang dikasih air dan mendidih. Anak ini mau nyemplung, antum tarik dengan keras, itu keras atau tidak? Lemah lembut. Itu bukan keras, itu rahmat. Kalau dibiarkan itu yang keras. Membiarkan seorang membiarkan saudaranya masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Maka siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberinya hidayah atau petunjuk. Tidak ada seorang pun yang mampu menunjukinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya ingatkan, guru kami sering mengingatkan ulama-ulama Saudi, tidak boleh kita mengatakan wa nasyhadu,
Walaupun pertamanya innal hamdalillah nahmaduhu. Jadi untuk syahadat itu person per person, tidak boleh pakai lafaz nahnu untuk jamak, tidak. Jadi langsung kembali kepada lafaz ana wa asyhadu, bukan wa nasyhadu, itu kekeliruan. Sebagian khatib pernah saya sholat Jumat di sebuah masjid, khatib itu mengatakan wa nasyhadu alla ilaha illallah, bukan itu. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Dan itu diingatkan oleh guru-guru kami, para masyayikh di Saudi Arabia. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah wahdahu, Allah semata. Dan kata-kata wahdahu ini takkid atau taukid, sudah pernah saya jelaskan. Menguatkan mana? Illallah. Jadi wahdahu menguatkan kata-kata illallah, la syarikalahu, yang tiada sekutu baginya. Kata-kata la syarikalah menguatkan kata-kata la ilaha. Jadi la ilaha illallah itu ya, wahdahu menguatkan kata-kata illallah, Allah semata, ya tak? Kemudian la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, menguatkan kata-kata apa? La ilaha. Jadi ditakkid dalam kalimat tauhid ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah di masa dahulu maupun sekarang, qadiman wa haditsan, makna abduhu apa? Dulu pernah saya jelaskan. Makna Abdullah, hambanya Allah, apa artinya? La yu'bad. Nabi Muhammad itu tidak boleh disembah. Itulah makna abduhu, la yu'badu, tidak boleh diibadahi atau disembah. Wa makna wa rasuluhu, dan rasulnya apa maknanya? La yukadzabu, tidak boleh didustakan. La yukadzab, tidak boleh didustakan. Jadi siapa yang mendustakan Rasulullah sama dengan dia mendustakan yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mendustakan al-mursal sama dengan mendustakan al-mursil yang mengutusnya. Kemudian penulis menukil khutbatul hajjah secara lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Takwa itu definisi ta'arif, makna yang paling ringkas adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Definisi takwa yang paling ringkas apa? Fi'lul awamiri, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah takwa. Itu definisi yang paling ringkasnya. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang muslim benar-benar bertakwa kepada Allah, janji Allah itu sangat banyak. Jadi fadail, keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu sangat banyak. Apa diantaranya? Dimasukkan surga, dipersiapkan baginya surga. Ayatnya sudah sering saya bacakan, harus ingat, khususnya para santri harus menghafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Siapa yang hafal? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semuanya, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga. Dan apa? Surga. Arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, yang telah dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Disuruh kita bersegera oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Makanya di sini Allah kaitkan dengan kata-kata haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan mohon maaf kalau saya menyinggung ya, usahakan kita itu betul-betul bertakwa. Artinya setiap kali kita beribadah, niatkan ibadah kita yang pertama lillahi ta'ala. Karena syarat diterimanya ibadah yang pertama apa? Al-ikhlas. Al-ikhlasu lillah. Kita murnikan, kita ikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan kita ketika beribadah itu betul-betul mutaba'ah. Sekarang syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah atau al-ittiba'. Kita sesuaikan ibadah kita
sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat, ya sebagaimana sholatnya Nabi. Karena Nabi pernah berpesan, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Sallu, sholatlah kalian. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat diriku sedang sholat. Tidak boleh kita membuat sholat-sholat sendiri. Makanya dikatakan haqqa tuqatih. Dan kalau seorang bertakwa betul-betul, jangan ragu-ragu sudah. Kalau bertakwa betul-betul ya, segala problem diberi solusi oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi surat apa yang saya baca itu? Wasari'u. Surat Ali apa? Ali Imran, surat ketiga, ayat berapa ikhwan? Santri-santri yang jawab. Ada berapa? 133, iya 133. Harus dihafalkan. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Talaq, surat nomor 65, ayat 2 dan 3. Saya cuplik ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan saya tidak bosan-bosan membacakan ayat ini. Wa may yattaqillah, karena Allah tidak mungkin berdusta di dalam firman-Nya. Tidak mungkin Allah menyelisih janjinya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ingat, dan takwanya sebagaimana ayat tadi, haqqa tuqatih, benar-benar takwa kepadanya. Kalau takwanya itu ketika di masjid begini, nanti di rumah tidak takwa, di pasar tidak takwa, di pasar berbohong, di rumah berbohong, di jalan berbohong, ya tidak mendapatkan fadilah tersebut. Apa fadilahnya? Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al, Allah akan jadikan lahu baginya makhraja, jalan keluar. Jadi setiap dia punya problem, permasalahan hidup, diselesaikan oleh Allah, ada jalan keluarnya. Inilah yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa diberi jalan keluar tanpa susah-susah mencari jalan keluar atau solusi. Tapi orang yang tidak bertakwa mencari solusi sendiri, sibuk dia dengan solusi itu. Kalau orang bertakwa tidak, diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu? Tidak. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya. Bukan hanya diberi jalan keluar, diberi rezeki. Misalnya antum pedagangnya, saat ini sepi, datang rezeki dari sini. Benar itu para jemaah. Yakin demikian. Antum pegawai, saat antum dirumahkan di PHK, ada orang yang memanggil antum untuk kerja di tempatnya dia. Itu yakin bagi orang yang bertakwa, yakin pasti ada. Pasti ada orang yang bertanya, loh kamu sekarang kok sering kelihatan di rumah, apa tidak kerja? Iya, saya tidak kerja. Ayo ikut saya kerja. Kalau orang bertakwa begitu, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar. Wa yarzuqhu, ini yang paling penting juga. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu, dari arah la yahtasib, yang dia tidak sangka dan duga sebelumnya. Jadi rezekinya orang yang bertakwa itu seringnya min haitsu la yahtasib. Kalau rezekinya orang yang tidak bertakwa bisa diprediksi. Oh sekian dapat untungnya, oh sekian. Tidak percaya kan? Kapan hari Sabtu 2 pekan yang lalu kalau tidak salah ya kawan-kawan ya, saya menemani para santri untuk mengadakan acara program Sabtu Market Day. Jadi jualan. Masya Allah, santri-santri banyak dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi dagangannya itu kemarin itu ayam lalapan dan lele lalapan. Ayam lalapan dijual 8.000, lelenya dijual 7.000. Kalau di sini tidak, beda 1.000. Karena di luar kita butuh tenaga, maka dinaikkan 1.000, untungnya untuk santri. Banyak santri itu, Masya Allah. Jadi ada yang beli lele 10.000, tidak ada kembalian, sudah dik buat apa namanya adik saja, nggak usah dikembalikan. Itu min haitsu la yahtasib. Yang lucu lagi, kan itu ditaruh di kardus air mineral. Maka banyak yang anaknya suruh datang nyemplungi 20.000, dikira sumbangan berhadiah gimana? Dikira sumbangan donatur ini, donatur bencana ini. Jadi kasih duit. Itu min haitsu la yahtasib, dari air yang tidak disangka-sangka. Ayo, Masya Allah. Allah memberi rezeki demikian. Maka harus kita yakin, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ini di ayat yang ketiganya, surat At-Talaq. Betul ya, santri ya. Surat At-Talaq surat nomor 65, sering saya sebutkan demikian biar dihafal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Hasbuh itu Allah mencukupinya. Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Syaratnya tawakal. Tawakal itu unsurnya 2, apa itu? Pasrah dan usaha, ikhtiar. Terus usaha. Pasrah dulu. Tidak boleh usaha dulu kemudian baru pasrah, tidak. Ya, pasrah dan usaha.
Pasrah itu apa? Disandarkan, diserahkan kepada Allah hasil usahanya nanti. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Baru kemudian ikhtiar semaksimal mungkin tanpa bosan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi ta'arif dari at-tawakkul adalah at-tawakkul huwa i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati disandarkan kepada Allah, i'timadul qalbi 'ala Allah, menyandarkan hati kepada Allah, ma'a akhdil asbabil masyru'ati, disertai dengan mengambil ma'a akhdil asbabil masyru'ati, disertai dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Ya, tapi ya mohon maaf ini kadang-kadang yang sudah ngaji itu ingin dapat rezeki banyak pada subuh tidur. Bangun ya kawan, setelah subuh sholat subuh berjamaah. Jangan kesiangan bangunnya, sholat subuh berjamaah. Selepas itu zikir. Habis itu setelah zikir nanti pulang cari pekerjaan kalau yang belum punya pekerjaan. Insya Allah banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang apa? Fantasiru fil ardinya kurang. Bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kurang dari kita. Kita seringnya nganggur di rumah lebih senang. Harusnya kita cari pekerjaan ya. Ini Pak Mujiono punya bisnis misalnya. Bisnisnya apa? Jualan nasi goreng, mie goreng, kopi. Antum datang ke sana, Pak, saya butuh pekerjaan. Apa pekerjaannya? Panjenengan buat nasi goreng 10, nanti saya jual ke kampung-kampung. Dapat untung nanti insyaallah taala. Tapi kita tidak berpangku tangan, bermalas-malasan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan mertua. Ada yang menyalahkan orang tua, kenapa saya tidak disekolahkan sampai tinggi-tinggi? Tidak boleh demikian. Seorang muslim tidak demikian. Tapi dia terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia illa, melainkan kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, kembali perintah untuk bertakwa. Bertakwalah kalian kepada sesembahan kalian, kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha, kemudian Allah ciptakan dari jiwa yang satu itu zaujaha, pasangan hidupnya itu Hawa radhiyallahu anha. Wa batha minhuma, dan Allah kembang biakkan dari keduanya rijalan katsiran wa nisaa, lelaki-lelaki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak pula. Dan cara bacanya banyak yang keliru ini. Kalau waqaf jangan dibaca begini, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, keliru. Tapi wanisa, ini perlu. Saya jelek-jelek begini ya, bukan jelek ya, rotok ganteng lah ya. Ciptaan Allah tidak ini jelek ya. Saya demikian ini ya. Alhamdulillah saya belajar di madrasah tahfidzul Quran di Saudi Arabia. Mudirnya, direkturnya adalah Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Dan ujiannya banyak kalau di Saudi itu. Diuji oleh Syekh ini, nanti tahunan diuji oleh Syekh ini. Dan biasanya 20 hari itu ujiannya minimal 5 juz itu, minimal diuji. Diuji saya yang uji saya bukan ustaz-ustaz biasa. Diuji. Jadi banyak ikhwan-ikhwan kita, bahkan sebagian dai membaca itu wanisa. Ini Qur'annya kurang bagus, harus belajar lagi Al-Qur'annya. Suara tidak bagus tidak mengapa, yang penting bacaannya ngerti begitu loh. Banyak yang suaranya indah tapi bacaannya amburadul. Nah, sering itu keliru bacanya. Jadi ha dibaca kha dan seterusnya, keliru. Kemudian Allah berfirman, wattaqullah, lihat, perintah takwa lagi. Bertakwalah hanya kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian saling meminta dengan menyebutnya, wal arham, dan jagalah kerabat-kerabat. Wal arhama ini ataf kepada Allah, dan jagalah kerabat-kerabat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah raqiba, maha mengawasi, 'alaikum, atas kalian, selalu mengawasi atas kalian. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Lihat coba, 3 ayat ini isinya apa? Perintah bertakwa. Makanya antum bisa rasakan ikhwan ya, kalau ceramah dimulai dengan khutbatul hajah ini, itu rasanya itu sampai masuk dalam hati. Dan dulu ada sebagian sahabat masuk Islam gara-gara mendengarkan khutbatul hajah. Khutbatul hajah.
Ini bukan berarti tidak boleh kita memakai mukadimah yang lain, silakan. Tetapi khutbatul hajah ini jangan ditinggalkan. Sebagian dai ada yang mukadimahnya begini: alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan khutbah atau apa kan mukadimah yang lainnya. Tapi ditinggalkannya khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini masya Allah, banyak orang takut dengan innal hamdalillah. Ustaz-ustaz yang innal hamdalillah enggak boleh khutbah lagi. Loh benar itu. Kalau antum enggak pakai innal hamdalillah boleh khutbah. Tapi kalau innal hamdalillah ini bahaya ini. Semua tersihir dengan innal hamdalillah. Loh bener, saya sudah pengalaman diusir gara-gara innal hamdalillah. Nggak boleh lagi khutbah. Kalau saya pakai yang lainnya mungkin boleh khutbah terus. Gara-gara innal hamdalillah langsung tidak boleh khutbah. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Segala puji bagi Allah atas dalam segala kondisi. Jadi kalau kita mendapatkan musibah tetap alhamdulillah. Jadi itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjutkan dulu, jangan lihat jam loh kalau ngaji dengan saya. Tidak boleh pantangan melihat jam itu. Ya, ngaji itu harus kuat. Kuat kita ngaji. Ya tak? Harus kuat kita. Kaum muslimin ngaji kuat. Dan tidak boleh lihat jam ini waktunya sepak bola. Jam ini apa nanti malam? Sepak bolanya ada enggak hari ini? Hah? Nanti apa? Jangan diberitahu, nanti nonton semua. Nanti nonton semua itu. Ya. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkan oleh kalian qaulan sadida, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, jika kalian mengucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang benar, Allah akan perbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ingat, ayat ini penting ini, antum garis atasi. Ahlussunnah bukan garis bawah, garis atas. Dan saya sudah ingatkan, Ahlussunnah itu pulpennya biru. Antum kalau sekolah di Saudi nggak boleh pulpen hitam, biru. Ahlussunnah biru. Punya ciri khas tersendiri ya, nah? Biru kan. Beli pulpen biru. Yang hitam dihabiskan dulu. Habis hitam pakai biru semuanya ya. Biru. Kasih garis atas. Yuslih lakum a'malakum. Apa hikmahnya? Jadi kalau kita bertakwa dan selalu berucap dengan ucapan yang lurus dan benar, Allah perbaiki amal-amal kita. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita semakin bertakwa begitu. Semakin bertakwa. Dan kalau kita berucap dengan ucapan yang sadida, yang lurus dan benar, Allah perbaiki amal-amal kita. Karena ada sebagian kita itu semakin tua semakin amalnya merosot. Na'udzubillah min dzalik. Dulu rajin kajian, sekarang malah tidak rajin. Seperti pemain sepak bola gantung sepatu, dia gantung kitab. Gantung apa kalau pergi pengajian itu? Gantung sorban. Yang penting bukan gantung diri. Lu bener ada. Saya sudah senior, akhirnya jadi pensiun, jamaah pensiun. Nanti buat sinetron jamaah pensiun, bukan preman pensiun. Iya, naudzubillah min dzalik. Ini ada ini jamaah-jamaah kita. Jangan. Kita ini pensiun dari pengajian kalau sudah ada berita telah wafat si fulan pada jam sekian, akan dimakamkan jam sekian, baru kita berhenti pengajian. Baru kita berhenti untuk menuntut ilmu. Baru kita berhenti untuk beribadah. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulah", barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah beruntung dan menang dengan keberuntungan dan kemenangan yang sangat besar, yang agung. Kemudian penulis mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Dalam satu riwayat, fa inna ahsanal kalami kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, silakan ditulis ya. Riwayat Imam Muslim di Sahih Muslim, hadis nomor as-sabi'u was-sittuna wa-thamanumiyah, 867. Jadi hadis ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Di situ sudah saya cantumkan, tapi di kitab yang lengkap ini, yang coklat ini saya cantumkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim
hadis nomor 867. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i. Ingat cara mengucapkannya, Al-Lalaka'i, bukan Al-Lalikai. Keliru itu. Al-Lalaka'i. Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarhu Usulil I'tiqad, Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, ada di nomor hadis 83, antum catat, 84 dan 85. Jadi Imam Al-Lalaka'i meriwayatkan dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaati, hadis nomor 83, 84 dan 85. Dan juga Rawahu Al-Bazzar, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, hadis nomor Al-Hadi wal Khamsuna wal Alfan 2051. Riwayatnya, kalau dalam riwayat ini yang saya nukil dari kitab tauhid ya, tapi yang dalam riwayat itu bukan fa inna asdaqal hadits, tapi yang riwayat Muslim fa inna khairal hadithi. Antum tulis di atasnya, jangan dicoret, ditulis di atasnya saja karena riwayat-riwayat itu banyak. Fa inna khairal hadithi, maka sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, ucapan sebaik-baik ucapan adalah kitabnya Allah. Kemudian wa khair, di situ wa khairul hadi, tapi dalam riwayat Muslim wa khairul huda dengan didomahkan wa khairul huda, dan sebaik-baik, karena boleh. Jadi boleh alal hikayah dan boleh ma'tuf, dia atof ya. Boleh diatofkan, boleh di alal hikayah namanya. Kalau sudah belajar alfiyah tahu. Jadi baca kitab itu seperti itu. Boleh diatofkan dan boleh tidak. Taib. Wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin. Kalau dalam kitab antum wa khairul hadi hadi Muhammadin, riwayat itu. Jadi kalau ini atof. Kalau dalam Muslim wa khairul hadi wa khairul huda, artinya sama. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Jadi wa syarrul umuri, dan seburuk-buruk perkara-perkara adalah muhdatsatuha, perkara-perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan itu bid'ah, dinamakan bid'ah. Jadi Nabi mengatakan setiap perkara baru yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Jadi setiap kesesatan tempatnya di dalam api neraka. Hadis tersebut tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Lalaka'i, dan Imam siapa? Al-Bazzar. Thayyib. Dalam Musnad Al-Bazzar. Ini tadi para jamaah muqaddimah. Saya baca sedikit muqaddimah, kemudian kita selesaikan muqaddimah ini ya, insyaallah. Sesungguhnya tauhid adalah kewajiban pertama atas setiap mukallaf. Siapakah mukallaf? Itu seseorang yang telah siap dibebani hukum-hukum syariat agama Islam. Jadi tauhid adalah kewajiban pertama atas setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan imam-imam salaf, imam-imam terdahulu, semuanya bersepakat bahwa perkara yang pertama kali diperintahkan atas seorang hamba adalah 2 kalimat syahadat. Ini imam salaf semuanya sepakat bahwa perkara yang pertama kali diperintahkan atas seorang hamba adalah 2 kalimat syahadat, 2 kalimat persaksian. Maka tauhid adalah kewajiban pertama, karena dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak disembah melainkan hanya Allah semata, dan syahadat persaksian Muhammad adalah utusan Allah, seseorang masuk agama Islam. Jadi dengan ini seseorang masuk agama Islam. Dan tauhid adalah akhir perkara yang dengannya seorang hamba keluar meninggalkan dunia. Jadi tauhid adalah akhir perkara yang dengannya seorang hamba keluar meninggalkan dunia. An Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Man, siapa saja, barang siapa, kana yang kana akhiru kalamihi, yang akhir ucapannya, akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi seorang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dijamin masuk surga. Rawahu Ahmadu, di sini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, itu keliru harokat ya, wa Abu Dawud, Abu Dawud dalam sunannya, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim dalam mustadraknya. Wa qala Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim berkata sahihul isnad, sanadnya sahih. Jadi sanad dari sini adalah sanad yang sahih. Dalam satu riwayat ada tambahan man kana akhiru kalamihi minad dunya, ada tambahan minad dunya. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggal dunia la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Di Abu Dawud, bisa antum catat yang sudah saya carikan ini, hadis nomor 3116. Di dalam Sunan Abu Dawud hadisnya nomor 3116. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi Sahih Sunani Abu Dawud, dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Maka tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Ilmu tauhid jika dibandingkan atas ilmu agama yang lainnya, semisal fikih, akhlak, muamalah, sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, dan juga sirah atau perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga jika dibandingkan dengan bahasa Arab dan sebagainya, adalah ibarat kepala bagi tubuh. Jadi ilmu tauhid itu seperti kepala, tubuh itu ilmu-ilmu yang lain. Jadi tangan itu misalnya ilmu fikih, kaki misalnya ilmu yang lainnya, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Maka sebanyak apapun amalan seseorang, jika ia meninggal dunia tidak menauhidkan Allah, ini katanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kalau saya asalnya tidak mentauhidkan, dikoreksi tidak menauhidkan. Kalau saya tidak mentauhidkan, kok kurang enak menauhidkan itu, kok kurang enak ya saya. Ya nggak apa-apa. Jadi Pak Dodi mengatakan beliau guru SMA, jadi lebih paham daripada saya, mengajar di SMK Negeri Kediri. Beliau mengatakan, Ustaz, bukan mentauhidkan tapi menauhidkan. Ya, antum berubah nggak apa-apa. Kan sudah ada editornya. Jika ia meninggal dunia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala, maka gugur dan sia-sialah amalnya. Karena dosa syirik itu jika dibawa mati tidak tobat darinya sampai meninggal, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sebelum meninggal tobat, Allah Maha mengampuni. Baca nanti surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 48, dan surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 116. Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Saya tidak akan bacakan, nanti insya Allah kita bacakan. Sebagaimana seseorang yang tubuhnya sehat, tidak ada sedikit pun penyakit, tetapi kepalanya putus, maka tubuhnya tidak ada manfaatnya sedikit pun, waliyadzubillah. Ada orang tubuhnya sehat walafiat, tapi kepalanya putus, bisa hidup? Tidak. Begitulah orang yang dia mengerti ilmu apa misalnya fikih, bahasa Arab, tafsir, hadis, tapi tidak paham ilmu tauhid, seperti tidak punya kepala. Dan nyata itu banyak yang naudzubillah ilmunya banyak tapi tidak melaksanakan ibadah. Kenapa? Ya karena kepalanya tidak ada, ibadah tidak dilaksanakan. Masih lebih baik seorang yang paham tauhid tapi ilmu-ilmu yang lain masih minim, dia masih mau beramal, beribadah, menyembah Allah semata. Semoga kitab tauhid ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri penulis, untuk keluarga dan umat, serta menjadi amal soleh bagi penulis dan para pembaca sekalian. Masukan, kritik, dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan tulisan ini sangat diharapkan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.
ditulis di kota Al-Mubarras, Al-Muhafadhah Provinsi Al-Ahsa. Ahsa ini wilayah bagian timur kerajaan Saudi Arabia. Pada hari Selasa, karena setelah saya tinggal di Makkah, saya dinas ditugaskan di Provinsi Al-Ahsa sambil berkuliah di Ma'had Al-Khalid, Institut Al-Khalid di Provinsi Al-Ahsa. Pada hari Selasa menjelang sholat Isya, selesainya ditulis pada hari Selasa menjelang sholat Isya. Dan ini saya meneladani ulama-ulama terdahulu, mesti ditanggali. Antum tanggali hari ini, coba. Tadi kitabnya sudah ditanggali. Tanggal berapa hari ini? Kalau tidak salah 18 Jumadal Ula ya. Ada yang mengatakan 19, nanti ya perbedaan tanggalan. 18 Jumadal Ula 1444 Hijriah. Tulis di hari Senin ya. Senin malam, mulai ngaji pukul 18.00 lebih sedikit misalnya. Nanti khatam tanggal berapa ditulis Hijriahnya itu. Untuk Masehinya tanggal berapa ini? 12 Desember tahun 2022 Miladiah ya. Masukkan mana tadi? Kota Al-Mubarras, Provinsi Al-Ahsa, Kerajaan Saudi Arabia. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, As-Saudiyah Al-Arabiyah. Taib. Hari Selasa menjelang salat Isya tanggal 15 Sa'ban tahun 1436 Hijriah. Berarti ditulis berapa tahun yang lalu ini? 8 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 2 Juni 2015. Penyusun Abu Abdillah Muhammad Yusran Musaffa bin Bani Mustafa bin Sukarto bin Wirodirjo Al-Jawi, dikenal dengan Gus Yus ini ya. Itu nama lengkap saya, Muhammad Yusran Musaffa nama saya. Bapak saya namanya bin Bani Mustafa, Bani Mustafa. Kakek saya namanya Sukarto, karena orang dulu belum tahu nama Islam ya, Sukarto bin Wirodirjo. Ini buyut saya Wirodirjo. Ayo siapa yang tahu namanya lengkap dari bapak, kakek, buyut? Ngacung dulu. Siapa yang sudah tahu? Kalau belum tahu segera cari tahu Pak. Ini banyak kalau saya tes ini, santri aja. Mas Azam. Namanya siapa? Namanya antum siapa? Muhammad? Siapa namanya? Yang keras, yang keras. Gak dengar saya. Zulfikar Azam. Nama bapaknya Muhaimin atau Abdul Muhaimin? Muhaimin. Nama kakeknya Asmuri. Lah saya tahu loh. Aduh, parah ini. Nama buyutnya tidak tahu ya, nggak apa-apa. Nanti cari tahu. Mas Maulana, namanya siapa? Maulana siapa? Malik Ibrahim. Siapa Maulana? Gak dengar. Maulana siapa? An-Nahl ya. Bin siapa? Rendra Kurniawan bin. Ya mikir lah. Suratno Eko bin. Masya Allah pinter ya. Dipikir dulu mas. Dari siapa? Masya Allah bin Hasar. Ditulis mas biar gak lupa. Saya Masya Allah Maulana An-Nahl bin Rendra Setiawan ya. Kurniawan bin siapa tadi? Erosarinto bin Sastrorejo. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini bisa disampaikan. Mohon maaf kalau agak terlambat ya. Insya Allah nggak apa-apa ngaji sekali-kali panjang, sekali-kali pendek. Nanti kalau sudah berjalan di pendek ini karena mukadimah ya, mukadimah. Dan saya pelan-pelan menjelaskan supaya bisa difahami. Semua sebelum pulang kitabnya diberi nama yang gede, karena kitabnya sama. Nanti tertukar ya. Nama yang besar. Ya. Tulis ya. Jadi tulis misalnya tadi Azam bin. Nanti kalau nggak ketemu ditanya orang, saya ini kakek saya siapa? Kakek dari bapak loh ya, bapaknya bapak. Terus nanti buyutnya juga bapaknya kakek. Itu yang ditulis. Tidak boleh bapaknya ibu, tidak boleh. Bapaknya bapak. Itu apa nasab kita ke atas. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih kepada Mas Fauzi dan ikhwan-ikhwan yang telah menyiapkan kegiatan ini, pengajian ini. Terima kasih kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang telah mengikutinya. Apabila ada kata-kata saya yang menyakiti dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nasrun minallah, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.